Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu keluarga muslim pendengar Radio Citra rahimakumullah. Ada 4 amalan sunnah di bulan Ramadan yang Allah selipkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang dijelaskan rinci di dalam Al-Quran. Ibadah yang dijelaskan rinci di dalam Al-Quran. Beda halnya dengan sholat. Kalau sholat di dalam Al-Quran kita hanya dapatkan perintah melaksanakannya saja. Bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakan, berapa kali itu tidak ada di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana sholat kita hari ini? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Tapi ibadah puasa dari mulai ayat 183 surat Al-Baqarah sampai 187 itu rincian tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mari kita lihat. Yang di dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah Ramadan ini nanti akan ada 4 amalan sunnah yang Allah selipkan. Apa artinya? Bahwa Allah mensinyalir atau Allah memperingatkan kepada kita, Allah berpesan agar kita memperhatikan amalan sunnah ini di selama bulan Ramadan. Pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini terkandung perintah wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Di sini juga ada sejarah bagaimana dulu orang-orang terdahulu juga diperintahkan berpuasa sejak dari Nabi Adam. Dan ayat ini juga menjelaskan tujuan dari ibadah puasa itu sendiri, yaitu mencapai takwa. Dalam ayat 184, ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fafidyatu ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Seperti orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan. Tapi mereka harus mengganti di hari yang lain di luar Ramadan. Ada juga orang yang sudah tua renta, tua bangka, maka mereka ini boleh membayar fidyah. Ini ketentuan-ketentuan tentang puasa Ramadan yang Allah muat di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Tapi dalam ayat ini Allah selipkan satu amalan sunnah yang merupakan sinyal dari Allah untuk kita jangan mensepelekannya, yaitu faman tatawwa'a khair. Tatawwa beramal sunnah. Al-khairan itu di ayat lain dijelaskan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya mereka mencintai harta sangat berlebihan. Jadi khairan di sini berarti harta. Beramal sunnah dengan harta. Apa artinya? Selama Ramadan mari kita banyak bersedekah. Banyak berinfak. Banyak berwakaf. Walaupun itu hanya mungkin sekedar memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, walaupun sebutir biji kurma. Maka pahalanya, kata Rasulullah, kita akan dapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Seperti apa pahala orang yang berpuasa? Kalau puasa wajib ini tidak Allah katakan. Innahu li, kata Allah. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasinya. Tapi kalau puasa sunat ada pernah disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Siapa yang berpuasa sunnah di jalan Allah, maka dia akan dijauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Masya Allah, besarnya pahala yang kita dapatkan dengan bertatawwu ini.
Bapak Ibu, keluarga muslim pendengar Radio Citra rahimakumullah. Ini amalan pertama, amalan sunnah pertama yang Allah selipkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Kalau kita lanjutkan ke ayat 185. Ayat ini menjelaskan tentang kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita berbuka. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin, diulangi lagi oleh Allah. Boleh juga orang berpuasa fa'iddatu min ayamin ukhar. Boleh berbuka orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Tapi ayat ini, Bapak dan Ibu, diawali oleh Allah dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Apa artinya? Perbanyaklah kita berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ini amalan sunnah kedua yang Allah selipkan di antara ayat rangkaian ayat-ayat puasa. Kenapa kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena ternyata setiap yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Malam Lailatul Qadar itu malam biasa saja, tapi dia menjadi mulia karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Kota Makkah sebenarnya adalah kota biasa, tapi karena dipilih menjadi tempat turunnya Al-Quran, dia menjadi mulia. Malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah. Jadi diberi gelar Ruh Amin oleh Allah karena dia yang membawa Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu keluarga muslim pendengar Radio Citra rahimakumullah. Interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali pahala dan keutamaan. Di bulan lain kata Rasulullah, kita membaca Al-Quran satu huruf mendapat 10 kebaikan. Dalam akul alif lam mim harfan kata Rasulullah, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, walakinna alif harfan wa lam harfan wa mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Makanya Allah memberi isyarat untuk tidak menyepelekan berinteraksi banyak dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Itu amalan sunnah kedua. Amalan sunnah ketiga yang Allah selipkan dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan, terdapat dalam ayat 186. Yang kesemua ayat ini tidak ada menyangkut puasa dan Ramadan. Apa bunyinya? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Aku akan menjawab doa orang-orang yang berdoa. Apa artinya Bapak Ibu? Selama bulan Ramadan banyak-banyaklah kita berdoa. Karena doa, ada 3 doa yang mustajab yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa orang yang terzolimi. Yang kedua, doa orang tua kepada anak. Dan yang ketiga, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan puncaknya dimustajab oleh Allah? Ada saat-saat menjelang berbuka. Saat-saat itu kita di puncak lapar dan haus. Berdoalah kepada Allah. Dan di 10 Ramadan terakhir ini, doa yang harus sering kita ucapkan adalah yang seperti Rasulullah ajarkan kepada Ibunda Aisyah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, sekiranya aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Bapak Ibu keluarga muslim pendengar Radio Citra rahimakumullah. Itu amalan ketiga, amalan sunnah ketiga yang Allah sunnahkan di dalam bulan Ramadan. Amalan keempat terdapat dalam ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam rafatha ila nisaikum. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum.
Tapi seterusnya, wala tubashiruhunna wa antum akifun. Inilah dia amalan sunnah keempat, yaitu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Berdiam diri di masjid. Berapa lamanya? Minimal lahzah, sebentar, selama kita tumakninah di dalam sholat. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah, setiap 10 Ramadan terakhir Rasulullah selalu beriktikaf, berdiam diri di dalam masjid, menyingsingkan lengan baju, artinya lebih giat lagi beribadah, mengencangkan ikat pinggang, artinya dia tidak mendekati istri-istrinya, berhubungan dengan istri-istrinya. 10 Ramadan terakhir Rasulullah sangat bersedih dengan akan berakhirnya Ramadan. Beliau mengencangkan, menggiatkan lagi ibadah-ibadahnya. Bahkan tidak itu saja, bahkan beliau membangunkan istri-istrinya mengajak beriktikaf. Ini amalan sunnah yang keempat yang Allah selipkan di dalam ayat-ayat, rangkaian ayat-ayat puasa Ramadan. Yang pertama tadi tatawwa'al khair, beramal sunnah dengan harta. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak berdoa. Dan yang keempat, i'tikaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.